wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Bahar, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palopo. Tugas modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran saya melakukan pembelajaran yang belum berpusat pada murid. Dalam pembelajaran, terkadang kejar target pencapaian materi tanpa memperhatikan kondisi murid, lalu mengharuskan siswa untuk menguasai tiap topik pembelajaran dengan target nilai standar KKM, dan tidak pernah melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, tidak mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah berjalan. Proses pembelajaran yang saya lakukan masih memiliki asumsi terhadap hasil akhir yang menjadi tujuan, bahwa semua murid harus memiliki nilai yang tinggi dan harus tuntas agar dinyatakan siswa berprestasi. Dan terkadang saya pasrah pada murid yang malas, menganggap mereka kurang berprestasi dan tidak mau belajar, bahkan tanpa sadar semakin membuat mereka tertekan dan kehilangan kepercayaan diri. Saya masih kurang dalam melakukan pendekatan kepada siswa secara emosional, lebih banyak melakukan transfer ilmu ketimbang melakukan pembentukan nilai-nilai karakter, sehingga tidak terbentuk kesadaran murid secara kolektif untuk memahami diri dan orang lain, dan sulit untuk menjadikan mereka anak-anak disiplin dan menghargai orang lain karena pada proses pembelajaran masih sering menggunakan hukuman dan ancaman agar mereka melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengelompokkan dalam 4 hal. Yang pertama, pendidikan memerdekakan, pendidikan keteladanan, pendidikan kodrat alam dan zaman, pendidikan bahagia dan selamat. Pendidikan memerdekakan. Dalam proses pembelajaran, siswa harus merdeka dan tidak tertekan karena proses pendidikan harus menghamba pada murid. Setiap anak memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda, yang tidak bisa dipaksakan. Ada yang visual, audio, audiovisual, dan bahkan kinestetik. Sebagai pendidik, kita harus mampu mendesain satu metode pembelajaran yang dapat mengakomodir semua karakteristik siswa yang beraneka ragam. Adapun yang coba saya lakukan adalah identifikasi setiap karakteristik siswa, amati hambatan dan kemajuan belajarnya, lalu lakukan pendekatan metode pembelajaran yang menyenangkan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan setelah saya amati, hampir semua anak senang saat proses pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pendidikan keteladanan. Pada diri setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang bisa memaksa dan membentuk mereka untuk menjadi sesuai dengan keinginannya. Begitupun kita sebagai guru, kita tidak bisa memaksa murid untuk menjadi seperti yang kita inginkan, karena akan membuat mereka tertekan dalam belajar. Sebagai guru, kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk itu kita harus mendesain suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kondisi dan keinginan mereka. Guru sebagai role model yang akan selalu menjadi teladan yang dilihat dan ditiru oleh siswa, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk itu kita harus jadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti sesuai dengan trilogi pendidikan. Ingarso Suntolodo, di depan memberikan teladan, Imadia Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat dan motivasi, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin sadar dan paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang unik. Bakat dan kemampuan mereka berbeda-beda, namun mereka juga memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan arahan dan tuntunan dan menggali setiap potensi yang melekat pada diri mereka, maka setiap anak itu akan mampu untuk mengaktualkan potensinya secara optimal. Pendidikan bahagia dan selamat. Pendidikan sejatinya akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan keselamatan, karena itu merupakan
tujuan utama menuntut ilmu, karena ilmulah yang bisa menjadi wasilah hadirnya kebahagiaan dan keselamatan. Sebagaimana kita sering mendengarkan ungkapan bahwa untuk bisa selamat di dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Yang saya lakukan untuk penerapan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah berusaha menjadi teladan bagi siswa baik perkataan dan perbuatan, melakukan pendekatan emosional pada siswa dengan berbagai cerita dan motivasi, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan komunikasi ke orang tuanya, kemudian merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya berdasarkan minat dan bakat. Demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Semangat, maju terus.